Oke, baik. Soal selanjutnya adalah pengecoran jalan beton dilakukan pada siang hari, katanya ya, ketika suhunya udara itu adalah 25 derajat Celcius. Sepanjang jalan sampai ujung berhenti, gitu ya. Jika diketahui koefisien muai panjang, nah, koefisien muai panjang nih ya, yang diketahui koefisien muai panjangnya adalah 12 kali 10 pangkat min 6, gitu ya. Ini ada yang hilang ya, per derajat Celcius. Nah, modulus Youngnya itu adalah 7 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan kekuatan kompresnya itu adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat gitu ya. Maka yang terjadi adalah, nah katanya itu kalau misalnya kita ngebangun sebuah jalan gitu ya di suhu panas gitu ya, ya cukup panas lah gitu ya 25 derajat Celcius gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ada koefisien muai panjangnya dan modulus Young betonnya itu 7 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Nah, dan ada kekuatan kompresnya itu 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalkan yang terjadi itu apa nantinya? Pada saat sudah mengering gitu ya, pada saat mengering atau pada saat mungkin malam hari gitu ya. Apakah jalan itu akan jadi retak? Apakah jalan itu baik-baik saja? Atau mungkin ada sebagian jalan yang menekuk? Atau kasih jalannya itu bergelombang gitu ya. Kalau jalan menjadi licin itu agak-agak kurang tepatnya gitu ya. Karena biasanya kan nanti digaris-garisin kayak gitu ya posisinya. Dan itu yang jalan menjadi licin itu nggak kita bisa langsung eliminasi aja gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bisa tuliskan diketahuinya apa dulu nih yang kita ketahui ini ya. Yang kita ketahui. Yang diketahuinya apa nih posisinya? Yang pertama adalah tentu saja dari si modulus Youngnya dulu ya. Ini modulus Young nih. Modulus Young E gitu ya. E-nya itu sama dengan 7 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Newton per meter kuadrat. Lalu ada perubahan suhunya ya. Ini ya. Suhunya tetanya itu adalah 25 derajat Celcius gitu ya. Delta T gitu ya. 25 derajat Celcius. Lalu ada apa lagi nih? Ada koefisien muai panjang gitu ya. Koefisien muai panjang berarti adalah delta L per delta. Oh, oke, berarti delta L per delta T gitu ya dia tuh ya. Berarti atau alfa gitu ya. Alfa gitu ya. Dia adalah koefisien muai panjang tuh. Yang nilainya itu adalah 12 kali 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah, posisinya itu karena koefisien muai panjang biasanya itu adalah meter gitu ya. Meter per derajat Celcius gitu ya posisinya ya, kayak gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah 1 2 3 sama kekuatan kompresi ya. Kekuatan kompresi ya. Ini kita bisa tulis kekuatan kompresi aja ya. Kekuatan kompresinya. Kekuatan kompresnya gitu ya. Kompresnya. Kekuatan kompres gitu ya. Kompres sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Gitu ya. Tanyakannya apa? Tanyakannya keadaan jalan. Gimana nih jalannya yang terjadi gitu ya. Keadaan jalan beton gitu ya. Jalan beton. Karena kan kalau malam kan ya dingin gitu ya. Jadi kita asumsikan bahwa perubahan derajatnya itu, perubahan suhunya itu nanti dari 0 sampai 25. Ya, sehingga suhu paling tingginya 25 gitu. Maksudnya delta T-nya adalah 25 kayak gitu. Nah, kita jawab nih. Jawab gitu ya. Yang pertama kali adalah kita gunakan adalah koefisien muai panjang dulu ya. Koefisien muai panjang atau bisa langsung ke modulus Young tapi kita koefisien muai panjang dulu nih. Muai panjang itu adalah delta L itu adalah persamaan muai panjang ya. Persamaan muai panjang itu adalah delta L sama dengan L0 atau panjang mula-mula dikali alfa koefisien muai panjangnya dikali delta T. Gitu ya. Nah, lalu di sini bisa delta L di langkah pertama ya. Delta L sama per L0 sama dengan alfa dikali delta T. Gitu ya. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah apa? Kita langsung ke persamaan modulus yang. Karena di sini diketahui modulus yang. Gitu ya. Nah, persamaan modulus yang kayak gimana? Persamaan modulus yang adalah E. Gitu kan. Sama dengan F.
dikali L dibagi apa? L0 ya, L0 dibagi A dikali delta L0. Sorry, delta L gitu ya, kali delta L. Nah, seperti ini kan. Nah, kita udah tahu nih. Posisinya ini ada E, ini ada F per A, ini ada L0, ini A delta L gitu ya. Nah, kita buat ke dalam F per A gitu ya. Kita buat ke dalam persamaannya itu F per A. Loh, kok kenapa F per A, Pak? Gitu ya. Ada pertanyaan, loh kok kenapa F per A? Gitu kan ya. Nah, karena apa? Karena di sininya adalah Newton per meter kuadrat. Di sini Newton per meter kuadrat juga posisinya seperti itu. Sehingga nanti yang menyebabkan itu adalah gayanya berapa per meter kuadrat. Apakah nanti kalau gayanya lebih besar daripada ini, gitu ya, lebih besar daripada kompresornya, gitu ya, gaya persatuan luasnya lebih besar daripada kompresornya, otomatis jalan itu akan retak-retak, gitu. Kalau lebih besar ya, kalau lebih kecil jalannya akan baik-baik saja gitu ya. Posisinya seperti itu. Sehingga kita buat persamaan ini tuh ke dalam FRA. Nah, maka kita pindah ruaskan nih yang delta L dengan L0 sehingga jadi E dikali yang ini pindah ruas ke kiri jadi delta L di atas, L0-nya di bawah gitu kan ya. Nah, sama dengan F per A. Gitu kan? Nah, sehingga apa? Ini nih delta L0 sama kan? Ya kayak gitu ya. Sama nih ternyata. Yang ini sama dengan yang ini. Sehingga kita substitusi nih, substitusi yang ini dengan yang ini. Gitu ya. Jadi yang ini kita substitusi ke sini gitu. Sehingga apa? Sehingga jadi E gitu ya. E dikali alfa dikali delta T gitu sama dengan F per A gitu kan. Modulus yangnya ada gitu kan ya. Ini delta T-nya ada, alfanya ada gitu ya posisinya, sehingga tinggal dimasukkan aja berarti ya, atau kita bisa di sini F per A sama dengan 7 kali 10 pangkat 9 gitu ya, lalu dikali 12 gitu ya, dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dikali berapa? Dikali 25. Jadi F per A gitu ya. Ini cukup kita kalikan yang ini aja. 7 kali 12 kali 25. Berapa hasilnya gitu ya posisinya ya. Nah, hasilnya itu, hasil dari perhitungannya itu adalah 21 dikali 10 pangkat 5 gitu ya. Nah, ini kan F per A kan, berarti satuannya apa, Pak? Berarti Newton per meter kuadrat gitu. Nah, kita baru bandingkan dengan yang ini nih. Dengan si 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 9 ya, berbanding dengan 21 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Atau 2 kali 10 pangkat 6 gitu ya. Nah, di sini terlihat nih pangkatnya yang mana yang paling besar? Yang 9. Otomatis kompresinya gitu ya, kekuatan kompresnya gitu ya, lebih besar daripada si gaya yang terjadi gitu ya pada saat jika ada perubahan suhu kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misalnya seperti ini, yang terjadi adalah jalan akan baik-baik saja gitu. Jalannya itu baik-baik aja, nggak kenapa-napa aja. Seperti itu. Sehingga jawabannya yang E kayak gitu ya. Paham ya?